Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan juga tentu yang mengasihi bukan. Kita bertemu kembali dalam ibadah persekutuan doa Jemaat TPI Wiyung. Kita akan bersama-sama memulai satu pujian yang mengatakan, jiwaku haus, haus akan kasih-Nya. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kuukir, nama-Mu kan kuukir di hatiku. Oh, oh.
seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini yang boleh kami lalui. Dan kami merasakan Kau turut bekerja di dalamnya. Sebentar kami rindu akan memuji-muji-Mu Tuhan. Bahkan kami haus akan firman-Mu. Kami menyerahkan penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mulai angkat satu pujian. Oh Tuhan, pencipta langit dan juga dengan satu pujian lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanjimu dan suaramu, puji Yang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkara Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Katakan tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita. Satu pujian yang mengatakan tetap setia. Apakah Bapak Ibu dan Saudara saat ini tetap setia dengan keadaan apapun? Dia Sang Pemelihara yang selalu memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu
dan menilai hidupku tiada bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu atas kehidupan kami dari pagi hingga kesempatan malam hari ini. Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh beraktivitas, dan saatnya baik kami untuk kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, dan terlebih sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memimpin kami pada kebenaran, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersama-sama akan membaca satu bagian firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengikuti di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini.
Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kita bisa melihat kalau melihat perikop-perikop firman Tuhan di dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang pertama ini, kita bisa melihat di perikop sebelumnya Rasul Petrus boleh menekankan tentang sebuah hidup di dalam pengharapan. Di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, yang barusan kita baca, Rasul Petrus kemudian menekankan tentang hidup di dalam kekudusan. Antara pengharapan dengan kekudusan itu adalah hal yang sejalan. Karena setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus dan menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci adanya. Dan kita bisa melihat bagaimana kata kudus itu sendiri berarti dipisahkan, dikhususkan, sehingga dia berbeda dengan yang lain. Seorang yang kudus bukanlah seorang yang aneh, ya, melainkan dia yang adalah seorang yang berbeda. Karena apa? Karena dia memiliki kualitas kehidupan yang menunjukkan sebuah perbedaan. Perbedaan ini adalah satu perbedaan yang tentunya sebuah kehidupan yang tidak lagi serupa dengan dunia ini. Tetapi dia dipanggil untuk apa? Untuk serupa dengan Kristus. Artinya cara hidupnya yang sekarang bukan saja berbeda dari cara hidupnya yang lalu, tetapi juga cara hidupnya berbeda dengan cara hidup orang-orang di sekelilingnya yang belum percaya. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan katakan tadi, menekankan tentang kekudusan. Berarti kehidupan kita, cara hidup kita adalah cara hidup yang berbeda dengan orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya. Bagaimanapun juga jemaat Tuhan bahwa hal ini tidaklah mudah untuk kita lakukan. Hidup di dalam dunia ini sambil mempertahankan hidup yang kudus itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita ditarik, untuk kehidupan kita diarahkan kepada keserupaan dengan Kristus. Inilah yang menjadi suatu sukacita kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita dipanggil, kita dikhususkan, kita dipisahkan untuk apa? Untuk memuliakan Allah, untuk memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-13 tadi yang sudah kita baca, bagaimana setiap orang Kristen itu dipanggil untuk apa? Untuk berpandangan, mempunyai fokus kepada masa yang akan datang. Sehingga segala tindakan, segala keputusannya yang sekarang ini dikendalikan oleh pengharapan kepada masa yang akan datang. Dikatakan jemaat Tuhan dalam ayat yang ke-13 tadi, dikatakan persiapkanlah akal budimu. Berarti kendalikan pikiranmu, milikilah pikiran yang terlatih. Karena apabila kita memusatkan pikiran kita kepada masa yang akan datang, yaitu pada kedatangan Kristus yang kedua kali, dan hidup sesuai dengan kehendaknya, maka hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak lagi menjadi fokus atau prioritas dalam hidup kita. Sehingga Paulus mengatakan, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus. Apa yang dulu itu aku anggap berharga, sekarang aku anggap sampah di dalam pengenalanku akan Kristus. Berarti dalam arti kata sekali lagi, hal-hal yang bersifat duniawi di dalam pengenalan kita akan Dia. Ketika kita boleh memikirkan tentang hal-hal yang akan datang, yaitu pada kedatangan Kristus, maka yang duniawi ini tidak lagi menjadi fokus ataupun tidak lagi menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Tentunya kita bisa melihat bagaimana pandangan itu menentukan hasil dan sikap menentukan tindakan. Seseorang yang mencari Allah, yang mencari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya, mempunyai suatu motivasi yang lebih besar untuk hidup di dalam ketaatan pada waktu sekarang ini daripada orang Kristen yang hanya yang mengabaikan kedatangan Tuhan yang kedua kali.
Kita bisa melihat contohnya di dalam perjanjian lama, kalau kita bisa melihat di dalam kehidupan Abraham dan Lot. Ya, Abraham itu menetapkan pandangan imannya kepada kota surgawi. Karena itu ia tidak menaruh perhatian kepada harta duniawi. Tetapi Lot, ya, dia mencicipi kesenangan duniawi sehingga sedikit demi sedikit dia bergerak menuju Sodom, menuju kepada kebinasaan. Dan Abraham mendatangkan berkat bagi keluarganya, tetapi Lot mendatangkan hukuman. Kita bahas di sini bagaimana pandangan itu menentukan hasil. Kita bukan hanya perlu memiliki pikiran yang terkendali, tetapi bagian firman Tuhan ini menegaskan kita juga harus memiliki pikiran yang waspada. Berarti tenang, berarti mantap, terkendali dalam mempertimbangkan setiap persoalan. Persoalan boleh ada, pergumulan itu boleh datang tanpa kita mau ataupun tanpa kita harapkan. Tetapi yang menjadi inti adalah bagaimana fokus kita tidak pada persoalannya, tetapi fokus kita tetap kepada pengharapan di dalam Kristus. Sehingga kita tahu bahwa di dalam Dia segala pergumulan apapun yang sedang kita alami saat ini, di dalam pengharapan kepada Dia itulah tidak menjadi sebuah hal yang sia-sia. Dia justru memakai segala hal yang kita anggap buruk, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kehidupan setiap kita, membentuk karakter kita, melatih kita untuk apa? Untuk kita boleh bijak mempertimbangkan setiap persoalan di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, kita bisa melihat di satu sisi yang Tuhan boleh nyatakan, yaitu tentang kekudusan Allah. Argumentasi ini cukup sederhana, jemaat Tuhan. Sebagaimana anak-anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tua mereka. Demikian halnya juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Karena Allah itu kudus, maka sebagai anak-anaknya kita pun hendaknya hidup kudus. Kita adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Dan patut menyatakan sifat ilahi itu melalui kehidupan saleh kita di dalam dunia ini. Petrus mengingatkan pembacanya tentang keadaan mereka sebelum mereka menjadi orang percaya. Dikatakan dahulu mereka adalah orang-orang durhaka, tetapi sekarang mereka menjadi anak-anak yang taat. Kebenarannya adalah jemaat Tuhan bahwa keselamatan sejati itu selalu menghasilkan ketaatan. Bukan hanya itu, dahulu dikatakan mereka meniru gaya hidup dunia ini. Dulu mereka adalah bagian dari dunia yang berdosa yang menuju kepada kebinasaan, menuruti hawa nafsu yang menguasai mereka. Mereka menjadi serupa dengan dunia ini. Penyebabnya Alkitab mengatakan itu karena apa? Karena kebodohan yang menyebabkan mereka menuruti hawa nafsu mereka. Dan kita tidak akan pernah berada dalam keadaan benar di hadapan Tuhan. Kita tetap berada di dalam keadaan penuh dosa. Kita tetap berada di dalam keadaan yang menyedihkan tanpa kasih karunia Allah yang boleh menyelamatkan kita. Kemudian Dia memanggil kita untuk apa? Untuk boleh menjadi anak-anaknya. Kalau kita bisa melihat bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus serta berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan sebagai penjala manusia." Kita bisa melihat bagaimana mereka menyambut panggilan itu dengan iman. Dan sikap ini telah mengubah kehidupan mereka sama sekali. Kalau kita bisa melihat dalam ayat yang ke-15 dikatakan kita dipanggil supaya menjadi kudus. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus.
Dan kita dipanggil pada kemuliaan yang kekal itu. Akan tetapi jemaat Tuhan, kemurahan hati Allah yang telah memilih orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus selalu melibatkan apa yang dinamakan dengan tanggung jawab. Bukan semata-mata hak istimewa saja, tetapi juga melibatkan tanggung jawab kita. Ia telah memilih kita di dalam Kristus, dikatakan supaya kita kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Kekudusan Allah ini merupakan bagian yang terpenting dari sifatnya. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan dikatakan kita sebagai anak-anaknya tadi kita dikuduskan. Mengandung arti sekali lagi dipisahkan secara khusus sebagai alat bagi kesenangan Allah. Sehingga pengertian ini boleh meliputi pemisahan yakni dari segala sesuatu ya yang tidak berkenan dan melibatkan diri, mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Untuk itu bagian firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan kepada kita, kita harus kudus di dalam seluruh segi kehidupan kita. Baik di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, sehingga apapun yang kita perbuat itu boleh memancarkan kekudusan Allah melalui kehidupan kita. Semua kehidupan kita dikatakan tadi menjadi kudus apabila kita hidup untuk memuliakan Allah. Bahkan jemaat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang umum, dalam kehidupan kita keseharian seperti makan dan minum pun dilakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi jika sesuatu tidak dapat dilakukan untuk kemuliaan Allah, maka itu bukanlah kehendak Allah. Dan kalau kita bisa melihat, melanjutkan di dalam ayat yang ke-16, coba kita perhatikan, ada di situ dikatakan ada tertulis. Ini merupakan penyataan besar yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Bahwa apa? Bahwa Allah memberikan kepada kita kuasanya. Tuhan yaitu di dalam kebenaran firman-Nya. Untuk apa? Untuk mengalahkan si jahat. Firman Tuhan bukan hanya sebilah pedang, tetapi juga terang yang boleh membimbing kita di dalam dunia yang gelap ini. Dan firman itu juga boleh menjadi makanan yang boleh menguatkan dan merupakan air yang boleh menyucikan kita. Bagaimana firman Allah itu mengerjakan pelayanan pengudusan dalam kehidupan orang-orang percaya yang penuh pengabdian. Untuk itu tidak heran kalau kita bisa melihat ya bagaimana Alkitab boleh menegaskan kepada kita ketika kita boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu selalu memimpin kita pada kebenaran. Dan kebenaran inilah yang boleh memerdekakan kita. Kita boleh tahu seperti apa yang Allah mau. Kita boleh mengenal Allah. Tidak lain dan tidak bukan melalui firman-Nya. Untuk itu kalau kita berkata aku cinta Tuhan tetapi aku tidak mencintai firman-Nya, ini merupakan sebuah pertanyaan yang cukup besar yang harus kita pertanyakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mencintai Tuhan? Seperti apa yang Tuhan mau? Caranya Dia dicintai oleh kita tanpa kita membaca, tanpa kita mengetahuinya di dalam firman Tuhan. Sehingga ketika mereka, yaitu setiap kita yang senang membaca firman Allah dan dikatakan berusaha untuk merenungkannya dan menaatinya, akan dipimpin dan berkat Allah ada di dalam kehidupan mereka. Firman itu menyatakan pikiran Allah. Firman itu boleh menyatakan kehendak Allah yang harus kita turuti, yang harus kita taati di dalam kesukaan hati kita. Dan firman itu dikatakan boleh memenuhi kehidupan kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi akan hati kita dan perasaan kita juga.
haruslah dipenuhi dan dikendalikan oleh firman Allah. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita tentunya adalah sebuah kehidupan yang bukan apa kata orang, ya, bukan juga apa kata pendeta, bukan juga apa kata siapapun itu, tetapi hidup kita tentunya berdasarkan apa kata Alkitab untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, untuk kita ucapkan, untuk kita perbuat di dalam kehidupan ini. Karena di dalam Alkitab kita boleh mendapati apa yang dinamakan dengan pengajaran. Kita boleh mendapati akan prinsip-prinsip. Kita boleh menemukan tentang janji, tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mampu membimbing kita di dalam mengambil keputusan pada masa kini. Ya. Dan kita bisa melihat jika kita benar-benar mau menaati Allah, Ia akan menunjukkan kebenaran itu di dalam diri kita. Bukan hanya belajar firman Tuhan, belajar mempelajari Alkitab bukan hanya sekedar untuk mengetahui isi Alkitab itu seperti apa, tetapi kita mempelajari Alkitab supaya apa? Supaya kita mengenal Allah lebih baik lagi. Sayangnya jemaat Tuhan bahwa banyak orang yang tekun mempelajari Alkitab dan merasa puas ya dengan penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Alkitab. Namun mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Memang baik kalau kita mengetahui firman Allah, tetapi seharusnya ketika kita mengetahui firman Allah, firman inilah yang menolong kita untuk lebih lagi mengenal Allah yang telah berfirman itu. Jemaat Tuhan, lebih lanjut kalau kita bisa melihat bagaimana Petrus boleh menasihati pembacanya pada saat itu di dalam ayat yang ke-17. Ingatlah dikatakan akan penghakiman Allah. Sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah diberikan hak istimewa menjadi anak-anak Allah, kita perlu bersikap serius tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi di bagian yang pertama tentang satu kehidupan yang kudus itu. Dia adalah Allah yang kudus. Dia adalah Allah yang adil dan Dia tidak akan pernah berkompromi dengan segala dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dia Maha Pemurah, ya. Dia Maha Pengampun, iya. Tetapi Dia juga adalah Allah yang mau mendisiplin, Allah yang mau mendidik orang yang diakuinya sebagai anak. Karena apa? Karena Allah tidak mau setiap kita kemudian terus berada di dalam keberadaan kita sebelum kita diselamatkan. Untuk itu kita perhatikan apa yang dituliskan oleh Petrus tentang penghakiman ini. Dia katakan penghakiman ya yang boleh Allah nyatakan nantinya bagi setiap orang. Sehingga tidak heran dikatakan masing-masing kita boleh mempertanggungjawabkan kehidupan kita kelak di hadapan Tuhan. Dan melihat fakta bahwa Allah akan menghakimi, maka kita juga sebagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi menekankan kepada kita, hendaknya kita menanamkan sikap takut kepada Allah. Ya, bukan sikap takut di dalam arti kata ketakutan yang mengerikan dari seorang budak terhadap majikannya, ya, tetapi sikap takut yang mengandung rasa hormat dan kasih dari seseorang, ya, seorang ayah, seorang anak terhadap ayahnya. Sikap takut ini bukanlah ketakutan akan hukuman, tetapi Rasul Petrus boleh menekankan yaitu penghormatan yang selayaknya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Setelah dia boleh menekankan bahwa Allah akan menghakimi, akan ada penghakiman yang Allah berlakukan. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, Rasul Petrus boleh menekankan tentang sisi lain dari Allah. Dia adalah Allah yang kasih. Kasih Allah kepada kita boleh dinyatakan lewat pengorbanannya yang begitu besar bagi setiap kita. Dan kita boleh terus menerus dikatakan, diingatkan
betapa oleh karena kasih-Nya yang besar, ya, boleh dinyatakan kepada kita sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kasih Allah merupakan satu alasan mengapa Tuhan kita, ya, boleh menetapkan apa yang dikatakan perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya terus-menerus kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu pernah mati, telah mati bagi kita. Makanya dikatakan, ini kamu lakukan untuk mengingat akan aku. Ya, mengingat akan apa? Akan pengorbanan Kristus yang telah menderita, yang telah mati untuk kita. Dan Rasul Petrus sekali lagi mengingatkan akan keadaan mereka dulu. Dahulu dikatakan mereka adalah hamba-hamba dosa. Tetapi di dalam Kristus dikatakan kita adalah hamba-hamba kebenaran yang telah dimerdekakan. Dan Petrus ingin mengingatkan, dia ingin menunjukkan dari mana Tuhan mengangkat kita. Ya, di sisi lain kalau kita bisa melihat di awal tadi bagaimana pengharapan kita, pandangan kita adalah pada kehidupan di dalam pengharapan kepada Allah, dalam fokus pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi di bagian ini bagaimana Petrus ingin mengingatkan kepada kita pengorbanan Kristus yang boleh menyatakan, menunjukkan dari mana Tuhan mengangkat kita. Kita tidak boleh melupakan perbudakan dosa itu. Bukan hanya kehidupan seorang budak, tetapi suatu cara hidup yang sia-sia, bagian firman Tuhan katakan tadi. Petrus bukan hanya mengingatkan mereka tentang keadaan mereka dahulu, tetapi mengingatkan tentang apa yang telah Kristus perbuat bagi setiap orang percaya. Dia yang telah mencurahkan darahnya yang mahal untuk apa? Untuk menebus kita dari perbudakan dosa dan membebaskan kita selamanya. Menebus berarti membebaskan dengan membayar. Dan Yesus Kristus sudah menyatakan hal itu bagi kita. Dalam hal ini Petrus boleh mengatakan, akulah saksi dari penderitaan Kristus. Dan di dalam surat ini Petrus boleh menyebut kematian Kristus yang penuh pengorbanan itu. Dengan menyebut apa? Dikatakan dengan menyebut Kristus sebagai anak domba. Di sini Petrus mengingatkan kembali para pembacanya di dalam ajaran perjanjian lama yang penting dalam gereja mula-mula saat itu. Dan juga untuk kita pada zaman sekarang ini. Ajaran itu ialah tentang ya doktrin pengganti ataupun substitusi. Seorang korban yang tidak berdosa boleh menyerahkan dirinya bagi orang yang berdosa. Hal ini dinyatakan jemaat Tuhan sejak ya Kejadian pasal 3 kalau kita bisa melihat bagaimana ketika Allah membunuh binatang supaya apa? Ia memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Seekor domba jantan dikorbankan sebagai pengganti Ishak ya kalau kita mengingat kembali, dan anak domba Paskah dikorbankan untuk setiap rumah tangga orang Yahudi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalau kita bisa melihat bagaimana Mesias dipersembahkan sebagai anak domba yang tidak bersalah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat ya ketika Ishak itu hendak dipersembahkan kepada Tuhan oleh Abraham, Ishak mengajukan sebuah pertanyaan. Dia katakan, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan kalau kita bisa melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menjawabnya ketika dia menunjuk kepada Yesus, dia katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jemaat Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kelak di dalam surga nanti orang-orang yang telah ditebus boleh menyanyi bersorak-sorai bersama dengan para malaikat dengan menyatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sekali lagi Petrus boleh menjelaskan bahwa kematian Kristus adalah suatu janji
bukan suatu kebetulan. Karena apa? Karena kematiannya itu sudah dinubuatkan sebelum dunia dijadikan. Kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-23. Dan dia yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Sekarang bagi orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan boleh menerima hidup yang kekal. Apabila kita boleh merenungkan akan pengorbanan Kristus bagi kita, tentu kita patut menaati Allah dan menjalani kehidupan kudus untuk kemuliaannya. Biarlah kita boleh mempelajari hal ini dan boleh selalu mengingat akan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, kemudian dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang terkasih, bagian firman Tuhan ini biarlah kita boleh hidup dalam dunia ini, hidup untuk boleh berespon, menyatakan akan kehendak Allah, menyatakan akan apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Melalui firman-Nya menyatakan hal itu kepada kita, dan di dalam kekuatan Roh Kudus kita dimampukan melakukan apa yang Allah boleh firmankan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa besar Engkau Tuhan, kasih-Mu yang tiada duanya yang boleh kami alami, yang boleh kami miliki saat ini dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh katakan kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah mati, yang telah berkorban bagi ketebusan setiap kami. Terima kasih Tuhan, tiada hal yang Engkau mau bahwa tujuan keselamatan itu membawa kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Ampunilah kami Tuhan, Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami. Jikalau kami di dalam kehidupan ini sangat jauh seperti tujuan-Mu Tuhan, sangat jauh seperti apa yang Engkau mau, seperti apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu yang Engkau katakan kepada kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami boleh ditolong, kami boleh diarahkan kembali kepada tujuan-tujuan Allah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, untuk ibadah TPI Wiyung pada Jumat mendatang masih dilakukan secara online, dan link akan kami share pada jam 7 di mana ibadah TPI Wiyung dilaksanakan. Dan juga untuk ibadah Minggu pada hari Minggu, baik di Darmo Harapan Pagi, Darmo Harapan Sore, di Bromo Koblen Gateway akan mengambil tema Bait Allah adalah tubuh Kristus. Di mana di pagi hari dan sore hari firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Dan juga jemaat Tuhan dapat tetap memberikan persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, baik melalui rekening-rekening bank ataupun melalui GoPay. Kita mau tetap mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Demikian pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah dari puji-pujian, terlebih dari kebenaran firman Tuhan, kami dibawa semakin mengerti akan maksud-maksud, akan tujuan-tujuan Allah menyelamatkan kami. Dan biarlah kami boleh semakin Tuhan menyadari akan panggilan kami sebagai orang percaya, sementara kami harus hidup dan tinggal di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami tidak ditinggalkan sendirian,
tetapi Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Melalui Roh Kudus yang selalu memimpin kami, yang memberikan pada kami kuasa. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaannya. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami pergumulan, kiranya penyertaan kasih setia Tuhan boleh terus dinyatakan bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dilindungi, disertai, dipeliharakan oleh kasih-Mu Tuhan, oleh-Mu Tuhan di dalam kehidupan keseharian. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di gereja kami, kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dan setiap sarana dan prasarana yang kami boleh butuhkan, kami gunakan, kiranya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita.